Pernahkah kamu merasa sedang memikul sesuatu yang sangat berat, tapi sebenarnya itu bukan milikmu? Kata-kata tajam yang dilemparkan orang lain, rasa tidak dihargai yang kamu pendam sendiri, hingga skenario percakapan yang terus kamu putar ulang di kepala meski kejadiannya sudah lama lewat. Semua itu seperti batu yang kamu masukkan ke dalam saku. Semakin melangkah, bebanmu semakin berat. Kamu mungkin berpikir, ya memang begini rasanya hidup. Atau aku memang dilahirkan sebagai pemarah. Tapi jujur saja, kamu marah bukan karena dunianya yang rusak. Kamu marah karena belum ada yang mengajarimu cara menjadi pribadi yang kebal. Coba ingat kejadian kemarin. Seseorang mengatakan sesuatu yang menyebalkan. Beberapa jam kemudian, mereka sudah asik menikmati hidup. Sementara kamu masih terbakar. Masih menyusun kata-kata balasan di dalam otak, masih merasakan sesak di dada. Mereka sudah melangkah jauh, tapi kamu masih terjebak di tempat yang sama. Ketahuilah satu hal, ketenanganmu tidak dicuri oleh siapapun. Kamu sendirilah yang memberikannya secara cuma-cuma kepada orang-orang yang bahkan tidak layak mendapatkannya. Hari ini, kita akan mempelajari rahasia para pemikir besar 2000 tahun lalu, kaum Stoik, tentang 6 kebiasaan yang akan membuatmu tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Jika kamu siap, mari kita bangun benteng di dalam pikiranmu. Kebiasaan 1, ubah persepsi, kejadian itu netral. Bayangkan kamu sedang berdiri di tengah keramaian kota yang sangat sibuk, di mana semua orang tampak terburu-buru dengan urusannya masing-masing. Tiba-tiba, seseorang menabrak bahumu dengan sangat keras, hingga ponsel di tanganmu terlepas, terjatuh ke aspal dan layarnya retak 1000. Apa reaksi pertama yang muncul secara otomatis di pikiranmu? Apakah kamu langsung merasakan gelombang panas amarah yang menjalar ke seluruh tubuh? Apakah kamu seketika mengutuk orang itu sebagai sosok yang kasar, tidak punya mata, dan tidak memiliki sopan santun? Atau mungkin kamu merasa bahwa hari ini adalah hari yang paling sial, dan seluruh duniamu runtuh hanya karena satu kejadian tersebut? Disinilah letak rahasia terbesar kaum Stoik, yang memiliki potensi untuk mengubah cara pandangmu terhadap hidup secara fundamental dan selamanya. Para bijak dari masa lalu percaya pada satu kebenaran radikal. Segala sesuatu yang terjadi di luar dirimu sebenarnya bersifat netral. Ya, kamu tidak salah dengar. Semua kejadian, seburuk apapun kelihatannya, pada dasarnya adalah netral. Peristiwa tabrakan bahu itu, ponsel yang jatuh dan rusak, atau bahkan kata-kata tertajam yang dilemparkan bosmu di kantor, tidak memiliki label buruk atau baik secara inheren. Alam semesta hanya memberikan sebuah peristiwa fisik. Titik. Yang memberikan label sial, jahat, atau menyakitkan bukanlah kejadiannya, melainkan penilaian yang dibuat oleh pikiranmu sendiri. Epictetus, seorang filsuf yang terlahir sebagai budak namun memiliki kemerdekaan batin yang luar biasa, pernah mengajarkan bahwa bukan hal-hal itu sendiri yang mengganggu manusia, melainkan pendapat kita tentang hal-hal itu. Mari kita bedah lebih dalam secara jujur. Saat seseorang menghinamu, yang sebenarnya terjadi hanyalah getaran udara yang keluar dari mulut mereka, membentuk gelombang suara tertentu. Secara objektif, itu hanyalah bunyi. Namun saat bunyi itu masuk ke telingamu, mesin di dalam otakmu mulai bekerja dengan liar. Kamu mulai membangun narasi, dia merendahkanku, dia menginjak-injak harga diriku, atau ini tidak adil. Label-label emosional inilah yang menciptakan rasa panas di dada dan ketegangan di pikiranmu. Kamu membiarkan pikiranmu menyusun skenario bahwa kamu sedang diserang secara pribadi. Padahal jika kamu mampu melihatnya sebagai peristiwa netral, hinaan itu tidak berbeda dengan suara bising knalpot di jalan raya atau suara angin yang lewat begitu saja. Suara itu tidak memiliki kuasa apapun untuk merusak ketenangan batinmu, kecuali jika kamu memberinya izin. Pikirkan tentang hujan yang turun dengan sangat deras. Bagi seorang petani yang sawahnya sedang mengalami kekeringan ekstrim, hujan adalah berkah yang luar biasa. Namun bagi seorang pengantin yang sedang mengadakan pesta di taman terbuka, hujan yang sama bisa dianggap sebagai bencana besar. Apakah esensi hujannya berubah? Tidak, hujannya tetap sama. Yang membedakannya hanyalah penghakiman atau penilaian dari manusia yang merasakannya. Kita seringkali menderita lebih hebat dalam imajinasi kita dibandingkan dalam kenyataan yang sebenarnya. Kita membakar energi dan kedamaian kita dengan asumsi-asumsi yang kita buat-buat sendiri. Saat seorang teman tidak membalas pesanmu atau rekan kerjamu tidak menyapa di pagi hari, kamu mungkin langsung melompat pada kesimpulan bahwa mereka membencimu. Padahal ada sejuta kemungkinan lain yang netral.
Mungkin mereka sedang sakit gigi atau sedang dikejar tenggat waktu yang membuat mereka panik. Kamu tidak benar-benar tahu apa yang terjadi. Kamu menderita bukan karena tindakan mereka, tetapi cerita yang kamu tulis di kepalamu sendiri. Lalu bagaimana cara melatih otot pikiran ini di tengah dunia yang penuh provokasi? Mulai hari ini, saat sesuatu yang kamu anggap buruk terjadi, jangan langsung meledak atau bereaksi. Berhentilah sejenak, tarik nafas, dan katakan pada dirimu dengan penuh kesadaran. Ini hanyalah sebuah peristiwa fisik yang netral. Adalah pikiranku lah yang sedang mencoba membuatnya terasa menyakitkan. Latihlah dirimu untuk menjadi pengamat yang objektif, bukan hakim yang emosional. Saat kamu terjebak dalam kemacetan yang luar biasa, alih-alih memaki keadaan, lihatlah itu sebagai fakta objektif bahwa ada banyak kendaraan di jalan yang sama. Kemacetannya tetap ada, tapi amarahmu bisa hilang jika kamu mengubah penilaiannya menjadi kesempatan untuk beristirahat sejenak atau mendengarkan hal yang bermanfaat. Ingatlah, kamu adalah pemilik sah atas filter di kepalamu. Kamu bisa memilih untuk melihat dunia sebagai medan perang di mana semua orang menyerangmu, atau melihatnya sebagai rangkaian kejadian netral yang memberikanmu ruang untuk bertumbuh dalam kebijaksanaan. Dunia tidak akan berhenti memberikan kejutan yang tidak nyaman. Orang akan tetap bersikap kasar, rencana akan tetap gagal, dan masalah akan tetap datang mengetuk pintu rumahmu. Namun, saat kamu menguasai kebiasaan pertama ini, kamu bukan lagi seorang tawanan dari situasi eksternal. Kamu adalah pemegang kunci ketenanganmu sendiri. Jangan serahkan kendali kebahagiaanmu kepada tindakan orang lain yang bahkan tidak bisa kamu kontrol. Jadilah seperti gunung yang kokoh di tengah badai. Angin kencang boleh menerjang, tetapi kamu tetap diam, tenang, dan tak tergoyahkan. Karena kamu memahami sebuah rahasia besar. Badai hanyalah udara yang bergerak, dan kaulah yang memutuskan apakah kamu akan hancur olehnya atau tetap berdiri dengan megah. Kekuatan batinmu dimulai saat kamu menyadari bahwa kamu tidak harus memberi label pada setiap hal yang terjadi. Jika kamu berhenti melabeli gangguan kecil sebagai masalah besar, maka masalah besar itu akan menghilang dengan sendirinya dari perasaanmu. Inilah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Ketenangan bukanlah kondisi di mana tidak ada gangguan, melainkan kondisi di mana gangguan tersebut tidak lagi memiliki arti di hadapan pikiranmu yang jernih. Jadikan setiap provokasi sebagai laboratorium untuk menguji ketangguhan mentalmu. Setiap kali kamu berhasil melihat sebuah kejadian sebagai hal yang netral, kamu baru saja menambahkan satu bata lagi pada benteng batinmu yang tak tertembus. Kebiasaan 2. Berikan jeda sebelum bereaksi. Pernahkah kamu merasa menyesal sesaat setelah mengucapkan kata-kata kasar saat sedang marah? Atau mungkin kamu pernah mengirimkan pesan teks yang penuh emosi, lalu hanya beberapa menit kemudian kamu berharap bisa menariknya kembali. Penyesalan itu muncul karena kamu terjebak dalam reaksi otomatis. Kebanyakan orang hidup dalam mode autopilot. Sesuatu terjadi, pemicu muncul, dan mereka meledak seketika tanpa sempat berpikir. Mereka beroperasi murni berdasarkan insting, seperti hewan yang merespons ancaman tanpa adanya pertimbangan moral atau logika. Namun kamu harus ingat satu hal penting. Kamu bukan sekedar makhluk insting. Kamu memiliki kesadaran yang mampu memilih. Kebiasaan kedua ini berfokus pada pengembangan kendali diri sejati dengan cara menyisipkan sebuah jeda antara stimulus dan respons. Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang bijaksana, pernah menulis bahwa kita memiliki kuasa atas pikiran kita, bukan atas peristiwa-peristiwa di luar sana. Kekuatan besar itu hidup dan bersembunyi di dalam jeda tersebut. Jeda adalah ruang sempit antara apa yang terjadi padamu dan apa yang kamu pilih untuk lakukan terhadap kejadian itu. Disinilah letak kedaulatanmu sebagai manusia. Bayangkan amarahmu seperti sebuah ombak besar yang mulai menggulung di tengah lautan. Saat sesuatu memicumu, ombak itu mulai naik dan membesar. Kebanyakan orang akan menaiki ombak itu begitu saja, membiarkan energi kemarahan membawanya sampai hancur menghantam karang dalam bentuk reaksi yang akan mereka sesali di kemudian hari. Namun, kamu bisa belajar untuk melihat ombak itu saat baru saja terbentuk. Kamu bisa memilih untuk tidak menaikinya. Kamu bisa berdiri di tepian, mengamati ombak itu naik, memuncak, dan akhirnya surut kembali ke lautan tanpa pernah membuatmu terseret oleh arusnya. Inilah yang membuat jeda begitu kuat. Dalam sepersekian detik sebelum kamu bereaksi, jeda memberimu kesempatan emas untuk mengajukan pertanyaan krusial kepada dirimu sendiri. Apakah merespons dengan amarah ini akan menguntungkanku?
Apakah ini akan menyelesaikan masalah? Apakah aku akan bangga dengan respons ini besok pagi? Hampir selalu jawabannya adalah tidak. Namun tanpa adanya jeda, kamu tidak akan pernah sempat menanyakan hal-hal tersebut. Kamu hanya akan menjadi tawanan dari emosi sesaat yang lewat. Untuk menguasai kebiasaan ini, kamu harus mempraktekannya secara sengaja dan berulang kali. Saat kamu merasakan api amarah mulai menyala di dada atau detak jantungmu mulai berpacu karena kesal, berhentilah secara fisik. Ambil 3 nafas dalam-dalam sebelum kamu membuka mulut atau mulai mengetik balasan. Jika perlu, hitung sampai 10 atau berjalanlah menjauh selama 5 menit untuk mendinginkan kepala. Pada awalnya, melakukan hal ini mungkin akan terasa aneh atau kaku. Namun rasa canggung itu adalah harga yang sangat kecil dibandingkan dengan kebebasan batin yang akan kamu dapatkan. Apa yang akan kamu temukan adalah sebuah keajaiban kecil. Sebagian besar provokasi akan kehilangan kekuatannya jika kamu memberinya waktu. Komentar yang tadinya terasa sangat menghina 5 menit yang lalu, tiba-tiba tampak sepele dan tidak berarti setelah kamu memberinya jeda. Situasi yang tadinya terasa sangat mendesak dan genting, kini terlihat lebih mudah untuk dikelola dengan kepala dingin. Jeda ini tidak hanya mencegahmu dari reaksi yang buruk, tetapi seringkali mengungkapkan kebenaran bahwa sebenarnya tidak ada reaksi yang diperlukan sama sekali. Di dunia yang menuntut kita untuk selalu cepat dan instan, memiliki kemampuan untuk diam dan menunggu adalah kekuatan super. Kamu tidak lagi menjadi budak bagi perilaku buruk orang lain. Kamu tidak lagi membiarkan orang luar mendikte suasana hatimu. Dengan membangun jeda, kamu berubah dari seseorang yang reaktif menjadi seseorang yang responsif. Kamu mengambil kembali kemudi atas hidupmu sendiri. Latihlah otot jeda ini setiap hari. Mulailah dari hal-hal kecil seperti saat internetmu melambat atau saat seseorang memotong antrianmu. Jangan biarkan respons otomatis mengambil alih. Tarik nafas, ciptakan ruang, dan sadari bahwa kamu punya pilihan. Semakin sering kamu berlatih, semakin lebar ruang jeda yang kamu miliki. Dan di dalam ruang yang lebar itulah, ketenangan sejati akan tumbuh dan menetap. Kamu akan menjadi pribadi yang tak tergoyahkan, bukan karena hidup berhenti mengujimu, tetapi karena kamu telah menguasai 1 detik paling berharga dalam hidupmu, detik sebelum kamu memutuskan untuk bereaksi. Kebiasaan 3. Kendalikan apa yang bisa dikendalikan. Pernahkah kamu merasa benar-benar lelah, bukan karena aktivitas fisik yang berat, melainkan karena pikiranmu terus-menerus berputar, memikirkan apa yang dikatakan orang lain tentangmu? Atau mungkin kamu merasa stres luar biasa karena mencemaskan hasil akhir dari sebuah proyek yang sebenarnya sudah kamu kerjakan semaksimal mungkin? Jika jawabannya ya, maka kamu sedang terjebak dalam salah satu sumber penderitaan terbesar manusia, mencoba mengendalikan hal-hal yang berada di luar kuasamu. Kebiasaan ketiga ini adalah prinsip paling fundamental dalam filsafat Stoik yang dikenal sebagai dikotomi kendali. Ini adalah garis tegas yang memisahkan antara kedamaian batin dan kekacauan mental. Faktanya, dunia ini terbagi menjadi 2 wilayah yang sangat berbeda. Wilayah pertama adalah hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan, opini orang lain, perilaku rekan kerja, cuaca, ekonomi global, masa lalu yang sudah lewat, hingga hasil akhir dari setiap usahamu. Wilayah kedua adalah hal-hal yang sepenuhnya berada di bawah kendalimu, pilihanmu, usahamu, sudut pandangmu, dan karaktermu saat ini. Epictetus, sang guru Stoik, mengajarkan dengan sangat keras bahwa semua penderitaan emosional berakar dari satu kesalahan fatal. Kita meletakkan kebahagiaan kita pada hal-hal yang tidak bisa kita atur. Saat kamu marah karena seseorang tidak berperilaku sesuai keinginanmu, kamu sedang mencoba mengendalikan pikiran mereka, sesuatu yang mustahil dilakukan. Saat kamu cemas dengan masa depan, kamu sedang mencoba mengendalikan waktu, sesuatu yang berada di luar jangkauanmu. Berhentilah melakukan itu. Benar-benar berhenti. Mencoba mengendalikan hal yang tak terkendali adalah resep pasti untuk rasa kecewa, frustasi, dan kelelahan mental yang tidak berujung. Bayangkan energimu adalah sebuah baterai. Kebanyakan orang menghabiskan 90% daya baterai mereka untuk mencemaskan opini orang, menggerutu soal kemacetan, atau menyesali keputusan yang dibuat tahun lalu. Mereka hanya menyisakan sedikit energi untuk hal yang benar-benar bisa mereka ubah. Stoikisme mengajakmu untuk membalikkan keadaan tersebut. Tuangkan seluruh energimu, fokusmu, dan perhatianmu hanya pada hal-hal yang benar-benar berada di bawah kendalimu.
Sebagai contoh, kamu tidak bisa mengendalikan apakah kamu akan mendapatkan promosi jabatan itu karena keputusan ada di tangan bosmu. Namun, kamu punya kendali penuh atas kualitas kerjamu, kedisiplinanmu, dan caramu memperlakukan rekan kerja. Kamu tidak bisa mengatur agar semua orang menyukaimu, tetapi kamu bisa memastikan bahwa kamu menyukai dirimu sendiri karena integritas yang kamu miliki. Untuk mempraktikkan hal ini dalam kehidupan sehari-hari, cobalah metode audit mental. Saat kamu merasa cemas atau marah, buatlah 2 kolom di dalam pikiranmu. Di kolom pertama, masukkan semua hal yang membuatmu stres. Di kolom kedua, tandai mana dari hal-hal tersebut yang benar-benar bisa kamu ubah dengan tindakan nyata saat ini juga. Kamu akan terkejut melihat betapa banyak beban yang selama ini kamu pikul sebenarnya berasal dari kolom pertama, hal-hal yang di luar kendalimu. Komitmenlah pada prinsip ini. Setiap kali kamu mendapati dirimu merasa terganggu oleh sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol, segera alihkan energimu ke sesuatu yang bisa kamu kendalikan. Jika orang lain bersikap kasar, jangan fokus pada kekasaran mereka. Fokuslah pada bagaimana kamu memilih untuk merespon dengan tenang dan bermartabat. Ini bukan berarti kamu menyerah pada keadaan atau menjadi pasif. Sebaliknya, ini adalah fokus strategis. Kamu sedang menempatkan kekuatanmu di tempat di mana kekuatan itu benar-benar memiliki dampak. Dengan menguasai kebiasaan ini, separuh dari stres hidupmu akan lenyap seketika. Kamu akan merasa lebih ringan karena tidak lagi memikul beban dunia yang bukan urusanmu. Kamu menjadi pribadi yang proaktif, bukan reaktif. Kamu berhenti menjadi korban keadaan dan mulai menjadi penguasa atas dirimu sendiri. Ingatlah, ketenangan sejati tidak datang dari mengatur dunia agar sesuai dengan keinginanmu, tetapi dari mengatur dirimu agar tetap teguh apapun yang dilakukan dunia terhadapmu. Pusatkan perhatianmu pada wilayah kendalimu dan biarkan sisanya berjalan sesuai kehendak alam. Kebiasaan 4. Latihan visualisasi negatif. Pernahkah kamu merasa duniamu runtuh hanya karena rencana yang sudah kamu susun rapi tiba-tiba berantakan? Atau mungkin kamu merasa sangat terpukul ketika seseorang yang kamu harapkan bersikap manis justru memberikan perlakuan yang dingin dan kasar. Rasa kecewa yang mendalam, amarah yang meledak, dan perasaan hancur itu sebenarnya tidak datang dari kejadiannya sendiri, melainkan dari benturan antara kenyataan pahit dengan ekspektasi manismu yang terlalu tinggi. Kebanyakan dari kita diajarkan untuk selalu berpikir positif. Namun, kaum Stoik menawarkan teknik yang terdengar sangat berlawanan namun sangat membebaskan. Visualisasi negatif. Latihan ini mungkin terdengar aneh atau bahkan pesimis di telinga masyarakat modern. Namun tujuannya bukan untuk membuatmu menjadi pribadi yang murung, melainkan untuk membangun ketangguhan emosional yang tak tergoyahkan. Strategi ini bekerja dengan satu prinsip sederhana. Amarah dan kesedihan seringkali muncul karena kita merasa terkejut oleh kemalangan yang datang tiba-tiba. Kita berharap hidup berjalan mulus, orang-orang bersikap sopan, dan segala sesuatu berada di bawah kendali kita. Saat kenyataan tidak sesuai dengan harapan itu, kita hancur. Marcus Aurelius, salah satu pemimpin paling berpengaruh dalam sejarah manusia, memulai setiap paginya dengan sebuah pengingat yang keras. Dia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari ini aku akan bertemu dengan orang-orang yang sulit, orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, orang-orang yang kasar, penipu, pencemburu, dan antisosial." Dengan melakukan ini, Marcus tidak sedang membenci orang-orang tersebut. Dia hanya sedang mempersiapkan mentalnya agar saat ia benar-benar bertemu dengan orang yang menyebalkan, dia tidak lagi merasa kaget atau tersinggung. Dia sudah siap. Dia sudah melihat kemungkinan itu di dalam pikirannya, sehingga saat peristiwa itu benar-benar terjadi, kekuatan emosionalnya tetap utuh, karena pemicunya sudah dijinakkan sejak awal. Mari kita terapkan ini dalam kehidupanmu. Setiap pagi, luangkan waktu 2 atau 3 menit untuk membayangkan tantangan-tantangan yang mungkin kamu hadapi hari ini. Jika orang lain bersikap kasar, jangan fokus pada kekasaran mereka. Fokuslah pada bagaimana kamu memilih untuk merespons dengan tenang dan bermartabat. Ini bukan berarti kamu menyerah pada keadaan atau menjadi pasif. Sebaliknya, ini adalah fokus strategis. Kamu sedang menempatkan kekuatanmu di tempat di mana kekuatan itu benar-benar memiliki dampak. Dengan menguasai kebiasaan ini, separuh dari stres hidupmu akan lenyap seketika.
Kamu akan merasa lebih ringan karena tidak lagi memikul beban dunia yang bukan urusanmu. Kamu menjadi pribadi yang proaktif, bukan reaktif. Kamu berhenti menjadi korban keadaan dan mulai menjadi penguasa atas dirimu sendiri. Ingatlah, ketenangan sejati tidak datang dari mengatur dunia agar sesuai dengan keinginanmu, tetapi dari mengatur dirimu agar tetap teguh apapun yang dilakukan dunia terhadapmu. Pusatkan perhatianmu pada wilayah kendalimu, dan biarkan sisanya berjalan sesuai kehendak alam. Kebiasaan 4, latihan visualisasi negatif. Pernahkah kamu merasa duniamu runtuh hanya karena rencana yang sudah kamu susun rapi tiba-tiba berantakan? Atau mungkin kamu merasa sangat terpukul ketika seseorang yang kamu harapkan bersikap manis justru memberikan perlakuan yang dingin dan kasar. Rasa kecewa yang mendalam, amarah yang meledak dan perasaan hancur itu sebenarnya tidak datang dari kejadiannya sendiri, melainkan dari benturan antara kenyataan pahit dengan ekspektasi manismu yang terlalu tinggi. Begitu banyak dari kita diajarkan untuk selalu berpikir positif, namun kaum Stoik menawarkan teknik yang terdengar sangat berlawanan, namun sangat membebaskan. Latihan visualisasi negatif. Latihan ini mungkin terdengar aneh atau bahkan pesimis di telinga masyarakat modern. Namun tujuannya bukan untuk membuatmu menjadi pribadi yang murung, melainkan untuk membangun ketangguhan emosional yang tak tergoyahkan. Strategi ini bekerja dengan satu prinsip sederhana. Amarah dan kesedihan seringkali muncul karena kita merasa terkejut oleh kemalangan yang datang tiba-tiba. Kita berharap hidup berjalan mulus, orang-orang bersikap sopan, dan segala sesuatu berada di bawah kendali kita. Saat kenyataan tidak sesuai dengan harapan itu, kita hancur. Marcus Aurelius, salah satu pemimpin paling berpengaruh dalam sejarah manusia, memulai setiap paginya dengan sebuah pengingat yang keras. Dia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari ini aku akan bertemu dengan orang-orang yang sulit, orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, orang-orang yang kasar, penipu, pencemburu dan antisosial." Dengan melakukan ini, Marcus tidak sedang membenci orang-orang tersebut. Dia hanya sedang mempersiapkan mentalnya agar saat ia benar-benar bertemu dengan orang yang menyebalkan, dia tidak lagi merasa kaget atau tersinggung. Dia sudah siap. Dia sudah melihat kemungkinan itu di dalam pikirannya. Sehingga saat peristiwa itu benar-benar terjadi, kekuatan emosionalnya tetap utuh karena pemicunya sudah dijinakkan sejak awal. Mari kita terapkan ini dalam kehidupanmu. Setiap pagi, luangkan waktu 2 atau 3 menit untuk membayangkan tantangan-tantangan yang mungkin kamu hadapi hari ini. Amarahmu terasa sangat valid dan mendesak, karena bagimu situasi itu adalah segalanya saat ini. Namun, ada satu rahasia perspektif yang sering kita lupakan. Masalahmu sebenarnya tidak sebesar yang kamu bayangkan. Kebiasaan kelima ini mengajakmu untuk melakukan teknik zoom out secara mental, atau yang oleh kaum Stoik disebut sebagai pandangan dari atas. Marcus Aurelius, salah satu kaisar teragung Romawi, sering menggunakan latihan ini untuk menjaga kewarasannya di tengah beban memimpin kekaisaran yang sangat luas. Dia akan membayangkan dirinya naik tinggi ke angkasa, meninggalkan tubuh fisiknya, dan melihat bumi dari perspektif kosmik. Dari ketinggian itu, kekaisaran Romawi yang megah pun hanya tampak seperti titik kecil yang tidak berarti di hamparan bumi yang luas. Masalah-masalah pribadinya yang tadinya terasa raksasa dalam kehidupan sehari-hari, seketika berubah menjadi mikroskopis dan tidak relevan saat dilihat dari atas sana. Orang-orang yang membuatnya kesal, yang menghinanya, atau yang mengkhianatinya, hanyalah satu dari miliaran manusia yang sedang hidup dan mati di atas batu yang berputar ini, di tengah luasnya alam semesta yang tak berujung. Penting untuk dipahami bahwa latihan ini bukan bermaksud untuk meremehkan perasaanmu atau menganggap hidupmu tidak berharga. Sebaliknya, ini adalah tentang akurasi perspektif. Saat kita sedang marah, kita cenderung kehilangan kemampuan untuk melihat gambaran besar. Kita menjadi rabun jauh terhadap realitas. Teknik ini membantu mengembalikan skala yang benar pada masalahmu. Mari kita praktikkan sekarang. Saat sesuatu mulai mengusik ketenanganmu, segera lakukan zoom out secara bertahap di dalam pikiranmu. Pertama, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah argumen atau masalah ini akan tetap penting dalam 5 tahun ke depan? Hampir selalu, jawabannya adalah tidak.
Bahkan besar kemungkinan dalam 1 tahun saja kamu sudah lupa bahwa kejadian ini pernah terjadi. 10 tahun lagi, masalah ini bahkan tidak akan meninggalkan jejak dalam ingatanmu. Lalu, mengapa kamu memberikan kekuatan pada hal yang bersifat sementara ini untuk merusak hari ini? Mengapa kamu rela mengorbankan kedamaian saat ini demi sesuatu yang secara kosmik sama sekali tidak memiliki arti? Bayangkan dirimu sebagai manusia kecil di sebuah planet kecil di tengah galaksi yang sangat luas, sedang merasa geram hanya karena urusan yang bahkan tidak akan tercatat dalam sejarah waktu. Latihan ini secara instan akan melarutkan sebagian besar amarahmu. Sangat sulit untuk tetap merasa marah atau meledak-ledak saat kamu menyadari betapa trivialnya pemicu tersebut dalam skala waktu dan ruang yang lebih luas. Alam semesta tidak peduli jika seseorang bersikap kasar padamu hari ini. Waktu akan menghapus momen ini sepenuhnya, seolah-olah tidak pernah ada. Setiap kali kamu merasa tertekan oleh drama kehidupan, bayangkan kamu sedang menarik kamera menjauh dari dirimu sendiri. Lihatlah rumahmu, kotamu, negaramu, dan akhirnya planet ini. Lihatlah betapa kecilnya perselisihan yang sedang kamu alami dibandingkan dengan keagungan alam semesta. Perspektif ini tidak hanya meredam amarah, tetapi juga memberimu kejernihan untuk bertindak dengan lebih bijaksana. Kamu tidak lagi menjadi budak dari emosi sesaat, melainkan menjadi pengamat yang tenang dan berwibawa. Jadikan pandangan dari atas ini sebagai alat navigasi harianmu. Dengan menempatkan masalahmu pada tempat yang semestinya, sebagai titik kecil yang lewat, kamu akan menemukan bahwa tidak ada yang benar-benar bisa mencuri kedamaian batinmu lagi. Amarahmu akan menyusut hingga menjadi nol, dan kamu akan memiliki ruang yang luas untuk ketenangan dan kebijaksanaan. Zoom out, raih perspektifmu kembali, dan saksikan bagaimana beban di pundakmu perlahan menghilang seiring dengan pemahamanmu bahwa dunia ini jauh lebih luas daripada sekedar egomu yang terluka. Kebiasaan 6. Kesendirian strategis. Pernahkah kamu merasa sangat lelah secara emosional, bukan karena beban pekerjaan, melainkan karena terus-menerus terpapar oleh drama orang lain atau lingkungan yang penuh provokasi? Kamu mungkin merasa harus kuat menghadapi setiap konflik, merasa harus selalu tersedia untuk mendengarkan keluhan teman, atau merasa harus memenangkan setiap perdebatan demi harga diri. Namun, ada satu kebenaran yang sering kita lupakan dalam keriuhan dunia modern. Terkadang, tindakan yang paling kuat dan bijaksana yang bisa kamu lakukan adalah menarik diri secara sadar untuk melindungi kedamaian batinmu. Kebiasaan keenam ini adalah tentang mengenali bahwa tidak semua orang atau setiap situasi layak mendapatkan akses ke energi mentalmu. Kaum Stoik sangat menghargai hubungan sosial, tetapi mereka juga memahami bahwa karakter kita sangat dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita. Seneca, seorang negarawan dan filsuf besar, pernah memperingatkan agar kita hanya bergaul dengan orang-orang yang kemungkinan besar akan memperbaiki diri kita. Ini bukan tentang menjadi pribadi yang antisosial atau sombong, melainkan tentang menjadi sangat sengaja dan selektif terhadap apa yang kita biarkan masuk ke dalam ruang pikiran kita. Kamu pasti sudah tahu siapa saja orang-orang dalam hidupmu yang secara konsisten menguras energimu. Mungkin itu teman yang selalu membawa drama kemanapun mereka pergi, anggota keluarga yang sangat tahu bagaimana cara menekan tombol kemarahanmu, atau lingkungan kerja yang dipenuhi oleh sinisme dan kebencian. Seringkali, kita tetap membiarkan diri kita terlibat di dalamnya karena merasa tidak enak hati atau merasa bahwa menghindari mereka adalah sebuah kegagalan. Namun, memilih kesendirian bukanlah sebuah kelemahan, itu adalah sebuah strategi pertahanan yang cerdas. Kamu tidak memiliki kewajiban moral untuk membiarkan dirimu menjadi sasaran provokasi terus-menerus hanya untuk membuktikan bahwa kamu mampu. Terkadang, respons yang paling dewasa dan penuh kuasa adalah dengan memilih untuk tidak berpartisipasi sama sekali dalam kekacauan tersebut. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa tidak ada tempat yang tenang dan bebas dari masalah bagi seorang manusia, melainkan di dalam jiwanya sendiri. Namun, benteng batin ini membutuhkan waktu dan ruang khusus untuk dirawat dan diperkuat. Jika kamu terus-menerus terlibat dalam konflik eksternal, kamu tidak akan pernah memiliki ruang untuk membangun pertahanan mentalmu kembali. Inilah yang dimaksud dengan kesendirian strategis,
Jadikan kesendirian sebagai praktik rutin dalam hidupmu. Jadwalkan waktu di mana kamu benar-benar sendirian, tanpa mengonsumsi konten media sosial, tanpa membalas pesan, bahkan tanpa memikirkan masalahmu. Ini adalah momen restorasi yang disengaja. Ini adalah saat di mana kamu kembali terhubung dengan dirimu sendiri dan mempertebal ketenanganmu. Kesendirian ini bukanlah kesepian yang menyiksa, melainkan keheningan yang menyembuhkan. Lebih jauh lagi, dalam interaksi sosial, kamu memiliki izin penuh untuk menjauhkan diri dari orang-orang yang secara konsisten merusak kedamaianmu. Kamu tidak perlu mengumumkannya dengan drama. Kamu tidak perlu memutus hubungan secara kasar atau penuh kebencian. Kamu cukup berhenti menyediakan dirimu bagi situasi yang mengganggu ketenangan jiwamu. Alihkan energimu kepada orang-orang yang memberikan inspirasi. Mereka yang mengangkat derajat pemikiranmu, bukan mereka yang justru menyeretmu ke dalam jurang kemarahan. Kebiasaan terakhir ini menyempurnakan transformasi dirimu menjadi pribadi yang tak tergoyahkan. Dengan mempelajari cara mengendalikan persepsi, memberikan jeda pada reaksi, fokus pada hal yang bisa dikendalikan, mempersiapkan diri menghadapi tantangan, menjaga perspektif luas, dan terakhir, melindungi energimu melalui penarikan diri yang strategis, kamu tidak lagi berada di bawah belas kasihan keadaan luar. Kamu telah membangun jembatan dari kekacauan menuju ketenangan sejati. Dunia akan terus mencoba memprovokasimu. Orang akan tetap melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Namun kamu bukan lagi pemain dalam permainan mereka. Kamu telah menguasai sesuatu yang jauh lebih kuat, yaitu penguasaan atas dirimu sendiri. Kamu tidak lagi menjadi boneka yang ditarik ulur oleh amarah atau perilaku orang lain. Inilah langkah final menuju kebebasan batin yang utuh. Setiap kali kamu memilih untuk menarik diri dari drama dan kembali ke dalam ketenangan jiwamu, kamu sedang menyatakan kedaulatanmu atas hidupmu sendiri. Tetaplah tenang, tetaplah berkuasa, dan jadilah pribadi yang benar-benar tak tergoyahkan. Keenam kebiasaan ini bukanlah sihir yang mengubah hidupmu dalam semalam. Ini adalah latihan yang harus ditempa dalam api tantangan nyata. Duniamu mungkin tidak akan berhenti memprovokasimu, namun kamu bisa memilih untuk berhenti terpancing. Mulai hari ini, pilihlah satu kebiasaan saja, berikan jeda sebelum membalas pesan yang menyebalkan, atau mulai belajar melepaskan hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Jika kamu siap untuk berhenti menjadi boneka dari emosimu sendiri dan menjadi tuan atas pikiranmu, tulis di kolom komentar, "Aku tak tergoyahkan." Jangan lupa klik subscribe untuk terus melatih mental tangguhmu di sini. Terima kasih sudah menyimak, tetap tenang, tetap berkuasa atas dirimu sendiri.